Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semangat, sehat, semoga selalu Alhamdulillah. diberkahi oleh Allah Iya, SWT. iya, iya. Luar biasa Pak Han. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, kita bicarakan, hari ini kita ketemu. Nah, untuk membicarakan permasalahan Pak Han yang eh, di kelas terganggu dengan tugas-tugas yang lain yang menanti Pak Han seperti itu ya. Betul Ibu. Ya, namun sebelumnya kita sepakati dulu Pak ya. Nggih. Nanti dari percakapan kita ini, kalau sekiranya ada sesuatu hal yang mau diutarakan, langsung diutarakan saja Pak. Dan saya siap untuk mendengarkan apapun yang di unek-unek yang dikeluh kesahkan oleh Pak Handoko. Semoga saja nanti kita bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan saya menemani Pak Han dengan segala permasalahan yang ada. Seperti itu, nggih. Nggih. Terima kasih Baik, Pak. Bu Tin. Ya. Atas Ini Bapak, kita kan ngobrolnya nggak lama, nggih. nggih. Kali ini Pak Han, monggo. Apa yang dirasa Pak Han, permasalahan apa, kasus apa yang sekiranya selama ini Pak Han ingin butuh diselesaikan. Monggo diceritakan saja. Kita punya waktu pendek Pak ya, 30 menit. 30 menit. Silahkan diceritakan dulu Padahal Bapak. 30 menit itu lama ya Bu. Ya, Kalau saya kita ngobrol nggak terasa. Iya. Nggak terasa kalau sudah mengalir. Iya. Ya, monggo Karena Bapak, perasaan saya kita silakan bahagia. untuk mengutarakan. Saya Nggih. siap mendengarkan. Nggih, terima kasih Ibu Coach yang terhormat atas izin mengutarakan permasalahan saya yang saya hadapi akhir-akhir ini. Menjelang akhir semester 1 ini Bu, banyak kegiatan yang puncak kesibukannya itu di bulan November. Di bulan November itu banyak sekali kegiatan yang diorientasikan oleh Bapak Bupati. Kaitannya dengan peringatan Hari Jadi Kota Tuban itu banyak sekali. Dan mungkin saya perlu sampaikan hal ini kepada Ibu Coach, karena Ibu Coach ini juga saya lihat begitu padat sekali kegiatannya baik di desa maupun mungkin Ibu bisa mengarahkan saya, menghilangkan sumbatan-sumbatan aliran saya agar lancar. Kaitannya ketika saya belajar, saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu, Bu. Ada surat mendadak begitu, kemudian ada instruksi mengikuti kegiatan misalnya festival literasi, kemudian lagi festival seni. Ini bukan FLSN ya, dan juga yang terakhir ini siswa prestasi. Dan hal-hal lain di luar itu yang menuntut seorang guru meninggalkan kelas. Meninggalkan kelas otomatis meninggalkan kegiatan belajar mengajar. Dan itu saya khawatir berdampak kepada perkembangan belajar murid-murid saya yang khususnya kelas 6 karena saya memegang kelas 6. Selanjutnya saya itu ingin bagaimana agar materi-materi kompetensi dasar yang ada di kurikulum itu dapat terserap dan mencapai KKM kriteria kecerdasan belajar minimal untuk anak-anak saya, karena saya merasakan banyak sekali waktu di kelas yang tersita Ibu dari kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi kepala sekolah saya adalah seorang PLT dan sering mendelegasikan
saya sebagai koordinator di situ, teman-teman yang lain. Nah, inilah yang saya hadapi, Bu. Inilah yang saya hadapi dan itu kadang membuat saya terus terang buntu. Ki anakku iki piye tak tinggal-tinggal terus gitu. Bingung Pak ya? Iya. Iya. Oke, Bapak. Kalau memang kondisinya seperti yang Bapak Handoko ceritakan seperti tadi, Pak ya, sebagai seorang guru memang harus bisa membagi waktu dan membagi tenaga pikiran ya untuk Iya. bagaimana supaya semuanya bisa terselesaikan tugas-tugas tadi yang seperti Bapak sampaikan, banyaknya kegiatan, ada mendadak surat rekomendasi, ada instruksi dari kepala sekolah, dari PLT ya, Iya, Ibu. untuk melaksanakan. Juga Bapak berpikir bagaimana kalau saya meninggalkan kelas untuk pembelajaran, untuk mencapai KKM yang sudah ada, sedangkan saya harus membagi antara sebagai seorang guru di kelas dengan tugas yang lain, kan seperti itu Bapak ya. Iya. Nah, dari semuanya itu sebenarnya apa strategi ataupun rencana Bapak untuk menghadapi antara posisi untuk penyelesaian proses pembelajaran agar murid-murid Bapak mencapai KKM dengan tugas-tugas di luar pembelajaran, kegiatan yang lain sesuai dengan instruksi dari PLT agar bisa terselesaikan. Perasaan Bapak atau tindakan Bapak itu apa saja yang sudah direncanakan? Iya, Ibu. Saya punya rencana. Rencana itu karena kaitannya dengan waktu yang saya tinggalkan, waktu di kelas yang saya tinggalkan, maka saya harus menggantinya dengan waktu. Dari situ hanya itu yang dapat saya hasilkan saat memikirkan bagaimana caranya ya agar materi itu terserap, bukan buku yang terserap habis ya, bukan buku LKS yang terserap habis, tapi materi itu tersampaikan dan anak-anak mengalami proses pembelajaran tentang materi tersebut. Jadi saya berpikir bahwa waktu yang saya tinggalkan harus saya ganti dengan waktu lain. Harus saya ganti dengan waktu lain. Itu saat ini yang bisa saya pikirkan. Mungkin nanti tidak tahu nanti kalau ada ide-ide lain yang saya saat ini masih buntu. Hanya waktu pengganti itu yang mungkin sampai saat ini baru bisa saya usahakan. Saya rencanakan untuk saya terapkan itu, Ibu. Iya Bapak. Kalau dengan rencana-rencana tadi sudah bagus, luar biasa sekali Pak Han ya. Kalau dengan murid Bapak dengan kondisi keadaan seperti itu, menurut Bapak yang disampaikan, materi yang disampaikan itu bisa diterima oleh murid itu di level berapa Bapak? Dan yang Bapak inginkan itu murid-murid dengan kondisi yang seperti itu bisa mencapai level berapa? Monggo Pak Han. Ketertinggalan materi kira-kira dari 10 KD itu, Bu. Saya inginnya kan semua KD tersampaikan. Semua KD tuntas saya tersampaikan. Nah itu kemarin saya evaluasi itu ada KD yang belum saya sampaikan dari bagian frase KD, misal operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan bulat negatif dan positif termasuk pecahan. Nah, yang termasuk pecahan ini Bu, ini belum saya berikan ke anak-anak. Sebagian dari 1 KD itu, dari bagian utuh 1 KD itu ada bagian
kecil yang mungkin belum tuntas. Nah itu mungkin kalau saya rasa di level 6, di level 6 Level 6. saya inginkan level 9 atau kalau bisa 10 semua Iya, iya, iya. kesampaian. Nanti kaitannya dengan daya serap anak-anak mungkin emang tergantung anak-anak ya, sesuai kodrat yang dimilikinya. Kadang ada anak yang sekali diajar itu cukup, ada yang harus diulang 2, 3, 4 kali bahkan sampai Iya. berkali-kali. Karena daya tangkap anak berbeda, Bapak ya. Iya, akan tetapi setidaknya KD itu saya sampaikan semua, saya sajikan dalam pembelajaran di kelas agar tidak ada dosa yang membebani saya sehingga saya merasa berhutang. Nah, itu kalau bisa gambaran saya semua KD tersampaikan. Bisa saya katakan itu di level 9 atau 10. Iya. Iya, iya, Pak. Strategi tambahan waktu itu, Bu, ya strategi tambahan waktu itu saya lakukan, saya rencanakan Ibu ya, saya rencanakan di jam ke-0, jam-jam produktif. Karena saya rasa kalau di jam siang itu anak sudah lelah, Pak ya. jam rawan juga ya, menurunnya Rawan ngantuk juga, konsentrasi. nggak bisa menerima materi. Ya, itu sampai saat ini yang mungkin jadi gambaran rencana saya untuk akan saya terapkan mengatasi hal permasalahan yang saya alami itu, Bu. Iya, Pak. Ya, dari apa yang Bapak sampaikan, rencana-rencana tindakan tadi sudah bagus sekali, Pak. Sehingga menyesuaikan dengan kondisi murid juga, Bapak ya. Okay. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak bisa melihat peluang itu? Dan untuk melakukan semua itu, bayangan dari Bapak seperti apa bentuknya yang dilakukan realisasikan dari rencana tindakan Bapak yang disampaikan Bapak tadi? Iya. Realisasi atau perwujudan dari rencana saya itu berupa jam tambahan pelajaran kira-kira 2 kali sepekan atau 3 kali sepekan itu, Bu, dalam hitungan kalender akademik itu sepanjang tahun pelajaran ini. Karena saya khawatir ke depan itu nanti akan ada bulan-bulan sibuk seperti saat bulan-bulan sibuk itu seperti atau bulan-bulan tidak efektif itu seperti Ramadan, kemudian yang mengurangi durasi-durasi tatap muka di kelas itu berdasarkan pengalaman saya memang sepanjang tahun, dan rencana penerapan perwujudan realisasi dari apa yang saya pikirkan itu berupa jam tambahan pelajaran, Ibu. Jam tambahan pelajaran. Mungkin itu, Bu. Ya, seperti itu Bapak ya. Dan tambahan jam pelajaran itu akan Bapak lakukan 2 kali dalam sepekan, seperti itu Pak ya? Iya, 2 atau 3 kali mungkin, Bu. 2 atau 3 kali. Iya, sehingga anak-anak dalam penerimaan materi bisa penuh dan diharapkan bisa mencapai KKM di level 9 atau bahkan 10 maksimal gitu Pak ya. Iya. Untuk penyampaian KD, Bu ya, bukan untuk prestasi mereka. Iya, Kalau prestasi mereka materi yang Bapak sampaikan itu tadi. Iya, betul. Iya. Karena ini permasalahan saya. Dan nanti ketika saya bermasalah, pasti ini akan berdampak kepada murid saya juga, kan begitu, Bu. Iya, Murid betul bermasalah, sekali. muridnya terus saya gitu. Jadi Bapak sudah punya gambaran ya dari percakapan kita dari mulai awal tadi apa yang harus Bapak lakukan. Bapak sudah mempunyai planning tersendiri untuk melakukannya sehingga mendapatkan solusi terbaik dari apa yang Bapak hadapi untuk
supaya bisa menyampaikan materi dengan maksimal dan juga bisa melakukan instruksi yang mendadak itu tadi dengan Iya, kegiatan-kegiatan Bu, yang iya. lain Karena ya. urgensi yang Malahan tinggi sudah luar biasanya kan biasa kita sekali diselak karena gitu. seorang guru memang dibutuhkan seperti panjenengan Pak bisa melakukan banyak hal kan gitu Pak Iki sebagai panutan guru yang lain seperti Wow. itu. Iya Bapak sudah bagus sekali. Ya, jadi Bapak yang akan dilakukan setelah sesi dari percakapan kita ini apa saja Bapak yang didapatkan dari sesi percakapan yang sudah kita lakukan? Oh iya, saya tadi yang tadinya itu kurang plong Bu. Perasaan saya Ya, menjadi lega dan plong karena ada kegiatan coaching ini dan Ibu alhamdulillah. Ya, sebagai pihak luar yang memberikan refleksi, memberikan umpan balik karena umpan balik itu tidak boleh dari diri sendiri itu jenenge kepedean. dari orang lain ya Pak ya. Terima kasih umpan balik yang sangat konstruktif dari Iya, Ibu Tini sebagai coach telah mengverifikasi dan mengkonfirmasi tindakan yang akan saya ambil, memberikan tambahan pelajaran dan juga mungkin ada lagi ide-ide yang lain mungkin yang belum saya bisa sampaikan tadi karena mungkin iya. terlupa atau terlewat. Intinya saya ingin menjadi guru yang baik. Amin, Bagaimana amin. caranya? Jadi saya berusaha untuk itu, Bu. Dan alhamdulillah Iya, ada coaching, ada kegiatan eh, yang merupakan wadah refleksi dan merangsang pengembangan kompetensi diri dengan fasilitas di LMS ini kita iya. dilatih untuk melakukan kegiatan coaching baik secara bergantian karena itu dirasa perlu untuk pengembangan diri bagi guru maupun bagi peserta didik yang tadi Betul, betul ya. ya waktu berperan menjadi coaching. Itu Bu perasaan saya senang dan Tenang. Ya, Bapak. pengalaman yang luar biasa sekali. Iya. Ini Menurut yang saya pengalaman luar biasa. Jadi tertinggal ada Bapak keakraban, kedekatan Bu. untuk realisasi dari rencana Bapak tadi, Bapak membutuhkan siapa saja untuk membantu Bapak atau Bapak cukup bisa menguasai sendiri semuanya? Tentu saja saya bukan malaikat yang bisa menguasai segala sesuatunya Bu. Saya pasti butuh dukungan dari orang tua dan saya belum menghubungi orang tua dan mungkin juga seperti Ibu tadi sebagai coach saya segera menyampaikan hal ini kepada orang tua. Permasalahan saya, walaupun permasalahan saya akan tetapi ketika saya biarkan nanti saya khawatir banyak ke peserta didik juga. Jadi ini nanti Bapak Ibu wali murid berhak tahu mungkin bisa saya sampaikan di grup paguyuban wali murid kelas 6 Oh iya iya iya. untuk menggalang dukungan. Iya. Karena bagaimana mungkin saya berangkat 5:30 dari sekolah untuk memulai pembelajaran jam ke 0, tapi yang di rumah berangkatnya 6:30. Oh, lebih Nah, bagus tapi Pak ya. pengawasan orang tua mungkin tidak akan maksimal Ibu ya. Jadi Iya. saya akan menyerahkan urusan kontrol di rumah itu ke orang tuanya sehingga ada kerjasama. Itu Bu mungkin yang saya perlukan bantuan dari orang tua dan bantuan dari penjaga sekolah Bu. Iya. Segala kunci itu yang membawa penjaga sekolah. Mungkin saya bisa diberikan kunci ganda atau dibuatkan serep khusus untuk kelas saya dan gerbang mungkin yang itu saya rasa mungkin dua pihak itu mungkin kalau ada lagi bisa saya sampaikan Iya di iya. kegiatan refleksi atau Bisa. kalibrasi. Iya Pak Han. Terima kasih sekali Pak Han. Pak Han luar biasa sekali dalam Sama-sama Ibu. menyampaikan ide atau gagasan penyelesaian dari permasalahan panjenengan sendiri nggih.
sudah punya Terima kasih Bu. gambaran yang Terima kasih secara atas tertata gitu. Luar biasa arahan Bu sekali Tini, ya. atas Iya, iya. penggiringan daripada Bu Baik, Tini. Pak. Nggih. Eh, kalau memang ada yang butuh didiskusikan kembali, saya siap. Kapan waktunya kita bisa sharing kembali untuk berbincang-bincang dengan permasalahan yang ada untuk kelanjutan selanjutnya bisa kita jadwalkan kembali di hari berikutnya. Begitu Pak, nggih? Nggih, terima kasih Bu Nggih, nggih. Tini Terima kasih atas banyak, luar biasa. perhatiannya. Semoga apa yang Bu Tini. diharapkan Pak Han ke depannya terrealisasi dengan baik dan dimudahkan. Amin, Amin, amin. amin, Terima kasih amin. Pak Han. Terima Nggih kasih Bu. waktunya. Nggih, Saya akhiri sama-sama. nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.